Halo, selamat siang semuanya, terutama kawan-kawan saya yang sedang mempelajari psikologi komunikasi massa. Pada kesempatan ini saya mau berbagi lanjutan dari bahasan kita tentang psikologi komunikasi massa, di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas sekitar 7 permasalahan atau sekitar 7 topik. Yang pertama adalah makna dari komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, unsur komunikasi. Yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang uh, konsep dasar dan pengertian tentang psikologi komunikasi massa. Dan yang berikutnya, kita juga sudah membahas bahasa verbal dan non-verbal yang sangat berperan banyak dalam pengembangan komunikasi massa. Dan yang berikutnya adalah komunikasi dan pengaruh sosial. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran kembali tentang kelanjutan dari bahasan kita dari psikologi komunikasi massa. Yang pertama, mengulas kembali tentang komunikasi dan pengaruh sosial. Kemudian, komunikasi dalam kelompok. Dan selanjutnya, komunikasi antar budaya dan juga etika komunikasi. Berikutnya adalah komunikasi menggunakan media. Bagaimana sih plus minusnya berkomunikasi dengan menggunakan media? Dan yang terakhir adalah proses hubungan antar manusia. Nah, ketujuh topik tersebut adalah merupakan bagian kedua dari bahasan kita psikologi komunikasi massa yang kita bahas selama setengah semester akhir. Jadi ini merupakan ringkasan mata kuliah kita untuk 6 item, 6 permasalahan yang kita bahas. Dan pada kesempatan ini akan saya berikan ringkasannya, di mana kawan-kawan semua yang sedang intens mempelajari psikologi komunikasi massa bisa manfaatkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan ini, bisa untuk menambah pengertian kita tentang psikologi komunikasi massa. Sedangkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah psikologi komunikasi massa, ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk persiapan melakukan ujian akhir semester. Nah, ini ke-6 topik ini akan saya coba ringkas menjadi beberapa poin, sekitar 10 poin yang bisa dijadikan acuan untuk persiapan menghadapi ujian akhir semester. Kawan-kawan sekalian, komunikasi bisa berlangsung secara diadik atau komunikasi antara dua orang. Yang satu terdiri dari komunikator dan yang satu terdiri dari komunikan. Nah, untuk memperjelas topik ini, kawan-kawan bisa menggambarkan hal apa saja yang bisa dilakukan dalam proses komunikasi. Kawan-kawan bisa menjelaskan apa saja proses-proses yang ada dalam komunikasi. Itu ringkasan yang pertama. Yang kedua, proses komunikasi juga ada yang disebut dengan proses komunikasi diadik tadi. Lazimnya dilakukan dengan membangun dialog yang konten pembicaraannya mendalam. Bisa menyangkut perasaan misalnya. Nah, komunikasi yang dilakukan oleh dua orang tersebut, di mana yang satu dengan lainnya saling bertukar peran. Nah, kawan-kawan bisa memberikan gambaran seperti apa sih kalau seorang komunikator dan komunikan itu bertukar peran. Itu kawan-kawan bisa menggambarkannya. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan untuk memperdalam psikologi komunikasi massa, kawan-kawan juga bisa mempelajari juga apa yang dimaksud dengan komunikasi triandik. Nah, meskipun biasanya terjadi komunikasi kelompok, tetapi komunikasi triandik masih tergolong sebagai komunikasi antar pribadi. Nah, kawan-kawan coba gali lagi ikatan apa yang terjadi dalam komunikasi triandik tersebut, dan kawan-kawan bisa memberikan contoh atau gambaran yang nyata di lapangan. Yang berikutnya, yang keempat, menurut Anda,
komunikasi antar budaya itu bagaimana sih gitu. Nah, kalau Anda mempelajari tentang komunikasi antar budaya, Anda bisa memberikan contoh yang mudah dipahami yang terjadi di lapangan. Misalnya kelompok yang satu dengan yang lain melakukan dialog misalnya atau dan sebagainya, atau kawan-kawan bisa memberikan contoh yang pernah kawan-kawan lihat, kawan-kawan rasakan, dan itu benar-benar terjadi di kalangan kita. Itu topik yang keempat. Yang kelima, nah, dalam komunikasi massa biasanya timbul perilaku. Perilaku itu bisa jadi perilaku individu atau perilaku antar kelompok. Kawan-kawan bisa memberikan gambaran atau contoh bagaimana sih perilaku antar kelompok? Kata siapa? Teorinya siapa? Itu kawan-kawan bisa memberikan gambaran di sana. Kemudian yang keenam, seperti kita ketahui manusia adalah makhluk yang mengetahui cara untuk menghargai orang lain saat melakukan interaksi sosial. Nah, dalam berinteraksi sosial ini diperlukan adanya etika. Nah, kawan-kawan bisa menyebutkan dan menjelaskan apa itu etika dalam berkomunikasi. Gambarkanlah, perjelaslah bagaimana etika terjadi dalam komunikasi dan interaksi sosial. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah dalam berkomunikasi itu ada istilah etos komunikasi. Nah, tugas kita adalah memberikan definisi atau pengertian apa itu etos komunikasi. Jelaskanlah secara gamblang siapa sih yang berpendapat tentang etos komunikasi misalnya. Contohnya bagaimana etos komunikasi? Anda bisa pelajari melalui bukunya Sarito Irawan, Psikologi Sosial, dan juga buku-buku komunikasi yang lain. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, manusia berkomunikasi membutuhkan bantuan perantara atau pengantar ya. Bagaimana sih manusia bisa saling berhubungan, saling berkomunikasi, tetapi ada pengantarnya. Nah, yang menghantarkan informasi inilah yang dibutuhkan agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, misalnya saat ini menggunakan seluler melalui WhatsApp atau WhatsApp group misalnya. Anda bisa menggambarkan itu. Contoh-contoh bagaimana komunikasi menggunakan media. Bahkan sampai saat ini walaupun media cetak itu sudah mulai ditinggalkan, masih ada komunikasi yang memanfaatkan media cetak sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nah, kawan-kawan juga bisa memberikan gambaran dampak komunikasi menggunakan media massa. Itu bahasan yang saya berikan, kurang lebihnya silakan kawan-kawan mempersiapkan diri agar bisa memberikan gambaran yang terbaik dalam pembahasan psikologi komunikasi massa. Oke, selamat bertemu untuk paparan-paparan saya yang selanjutnya. Terima kasih.